Bekicot. Hola lur, apa judul film kita kali ini lur? Ini dia lur. Dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan The Wither Inside. Buka kamus masing-masing kalau kalian pengen tahu artinya lur. Di film ini kita akan dibanyakan dengan salah satu aktris favorit gue lur. Beliau adalah Maria Furtwängler. Artis kelahiran Munich 13 September 1966 ini merupakan Best Actress di Seoul International Drama Award 2011 lur. Lewat perannya sebagai Ursula Haye di TV series ini lur. Dan lewat film yang akan kita ulas berikut ini pula, dia juga menjadi Best Performance di Tomorrow Film Festival Moskow pada tahun 2016 lur. Film ini sendiri mengusung genre drama dalam alur ceritanya. Dari situ pula film ini meraih penghargaan sebagai Best Story di Tomorrow Film Festival Moskow 2016 di Rusia ya lur. Dengan rating 5,7 dari IMDb, Isabel Stiver sebagai sutradara di film ini membuktikan bahwa film ini diterima di dunia perfilman ya lur. Meski cerita film ini sedikit mengandung unsur kritikal yang sangat sensitif dan juga berbau politis karena menceritakan kisah perang di Timur Tengah lur. Satu hal yang paling menarik dari film yang berdurasikan 1 jam 40 menit ini adalah bahasa yang digunakannya lur, dimana di film ini menggunakan dialog dengan 5 bahasa yaitu Jerman, Inggris, Prancis, Italia, dan Arab ya lur. Aju tukang sate sudah menunggu gue di depan rumah lur. Tekan enter dan ucapkan salam kita lur, Bekicot. Lihat siapa ini lur yang sedang naik mobil di daerah perang ini. Beliau adalah Dorothea Nagel, diperankan oleh Maria Furtwängler, dan mobil itu di stop oleh tentara penjaga perbatasan. Di situ Dorothea pun memberi paspornya dan dia melihat seorang anak muda yang sedang digeledah oleh tentara lur. Mereka pun berpandang-pandangan. Scene pun langsung berpindah ke sebuah hotel di mana Dorothea sedang berada di hotel mewah. Dia pun sedang bercakap-cakap dengan anak buahnya yang lebih muda darinya ya lur. Di scene berikutnya kita akan bingung melihat pemuda yang dilihat Dorothea di mobil tadi sedang mabuk di sebelah Dorothea lur. Ini orangnya namanya Alec, diperankan oleh Mehmet Sozer. Mereka belum saling kenal dan belum berbicara, lah kok bisa bobok bareng? Pasti itu jadi pertanyaan ya lur. Ternyata Dorothea meminta si supir menyelamatkan pemuda ini tadi lur. Namun tidak ditayangkan di skin filmnya ya lur. Seperti pepatah lama, jika berdua di dalam kamar tentu setan menjadi yang ketiganya ya lur. Tentu saja mereka selesai bergelut tadi malam. Tak lama kemudian Alec pun pergi lur. Di sini nampak pula Dorothea sedang bernegosiasi dengan pebisnis kelas kakap, di mana dia merayu sang bilioner untuk menyumbangkan hartanya untuk para pengungsi ya lur. Dan Dorothea pun melakukan negosiasi dengan banyak orang, tentunya semua adalah orang-orang elit ya lur, yang punya sawah 1000 hektar, sawit 2000 hektar, dan tak ada yang punya motor Supra kredit yang dinegosiasikan oleh si Dorothea di sini ya lur. Siapakah Dorothea ini? Ini dia lur. Dia adalah seorang jurnalis dan seorang sukarelawan untuk sebuah organisasi kemanusiaan lur. Dan di sini dia bertugas untuk mengumpulkan dana untuk beasiswa bagi pengungsi-pengungsi perempuan di wilayah konflik ini lur. Dan diceritakan di sini Dorothea berada di sebuah negara Timur Tengah yang aman, sementara yang diurus Dorothea adalah negara tetangga yang sedang dilanda perang lur. Dan dia menunggu perbatasan itu dibuka lur agar bisa membawa pengungsi yang mendapatkan beasiswa ya lur. Itu sekilas ceritanya lur. Dia sesekali mengunjungi kamp-kamp pengungsian untuk memastikan para pengungsi aman ya lur. Dan satu malam Alec kembali datang ke rumah Dorothea, dan disinilah Alec berkenalan dengan Dorothea. Kemarin mereka nggak berkenalan karena mereka langsung gelut ya lur. Dan malam itu belum sempat Dorothea menanyakan siapa Alec, malah Alec dengan lihainya langsung menghajar Dorothea dengan gelut hebatnya ya lur. Sampai ajal menjemputku, ku selalu mencintamu, menyayangmu, engkau tulang rusukku. Dan paginya mereka pun berkenalan. Alec adalah seorang mahasiswa, dia sedang mencari beasiswa ke Eropa dan dia juga ingin mencari swaka ke negara Eropa ya lur, karena negara Alec sendiri sedang perang lur. Dan Dorothea ternyata di sini diceritakan sudah menikah lur, dan suaminya ada di Afrika bekerja sama seperti dirinya. Sepanjang waktu Dorothea menghabiskan malam-malam dengan si Alec yang gila akan dengan dunia barat ini ya lur. Dia mencintai kehidupan rocker, bahkan Dorothea membelikannya gitar seperti yang diminta oleh Alec lur. Dorothea benar-benar memanjakan Alec ya lur. Dan mereka menonton televisi di mana beritanya perbatasan belum bisa dibuka karena gencatan senjata ditunda lur. Dan tentunya Dorothea akan lebih lama lagi berada di sini ya lur. Kehidupan Dorothea bersama Alec pun semakin menjadi-jadi. Di hotel mewah itu mereka melakukannya nggak hanya di kamar, bahkan di toilet umum lur.
Alec yang berumur 20 tahun dan Dorothea 40 tahun terlihat sangat seimbang. Meski usia mereka beda 2 kali lipat, Alec membuat Dorothea terasa muda dengan tingkahnya, lur. Dan malam itu hotel mewah tempat Dorothea menginap dijaga oleh pasukan militer dan di luar terlihat tank sudah terparkir, namun tak ada kecemasan dalam diri Dorothea karena malam itu dia dalam keadaan mabuk bersama Alec, lur. Malah mereka pergi menghampiri tank yang parkir di depan hotel itu untuk bermain-main dengan para tentara, ya lur. Esok harinya Dorothea membelanjakan Alec baju yang harganya sangat fantastis dan dia pun bertemu dengan salah satu pimpinan di organisasi kemanusiaan yang menaungi Dorothea. Dia pun mendapat sedikit kritikan, datang ke sini mau nyari berondong, apa mau beramal sih katanya, dan Dorothea nggak peduli itu, lur. Mereka pun kembali ke hotel untuk kembali bermesra-mesraan. Sampai di sini kita belum melihat jelas seperti apa karakter si Dorothea ini aslinya, ya lur. Dan gak lama kemudian anak buah si Dorothea yang bernama si Salma masuk ke kamarnya untuk membahas masalah bantuan kemanusiaan yang mereka usung, yang mana masih belum berjalan, ya lur. Di sini terkendala dengan beberapa kalangan masih ragu untuk membantu karena berbagai tekanan dari pihak negara sebelah, lur. Dan Dorothea akan benar-benar malu jika semua ini gagal karena dia telah membuat kampanye besar di Inggris, terutama di Oxford, ya lur, tentang penggalangan dana ini. Dan anak buahnya pun menangis histeris jika ini semua gagal. Dan di luar terdengar suara-suara bom dan tembakan yang tak jauh dari hotel mereka, dan ini sangat mengancam mereka. Schreibe die Donation, das passiert manchmal. Sementara itu Dorothea pun mengacuhkan si Alec yang berada di kamarnya malam itu, lur. Perlu gue sampaikan di sini, nama-nama negara memang nggak disebutkan, ya lur. Baik negara yang berkonflik ataupun negara yang terkait dengan politik dalam peperangan di Timur Tengah ini sengaja nggak disebutkan di film ini, ya lur, karena itu sangat sensitif, lur. Dan esok harinya Dorothea menerima seseorang di kamarnya. Dia adalah bagian dari pemerintah negara Timur Tengah, memberikan kabar bahwasanya perbatasan belum juga dibuka dan pengungsi belum bisa masuk ke sini dan gencatan senjata belum menemui titik terang. Dan parahnya, peperangan semakin melebar dan semakin dekat dengan hotel mereka, lur. Besar kemungkinan jika semakin dekat, maka hotel akan ditutup dan mereka akan dipindahkan, ya lur. Dorothea pun semakin cemas, lur. Dia bukan takut mati, lur. Dorothea sudah biasa berada di situasi seperti ini karena dia memang suka relawan untuk perang-perang seperti ini. Yang dia cemaskan adalah para pengungsinya, lur. Dan karakter si Dorothea pun sudah mulai sedikit kelihatan di sini, ya lur. Esok harinya Dorothea kembali menemui beberapa konglomerat, ya lur, dan hasilnya sama, mereka masih belum berani mengeluarkan uang mereka untuk disumbangkan karena mereka takut beberapa ancaman dari negara barat yang akan membekukan harta mereka, lur, karena terlibat dalam situasi perang ini. You want a margarita? Workshops allow them to supply trade union rights. It's funny. We are dealing with a rather ridiculous situation. Because of the small number of refugees, there's only one participant. Dan esok harinya semua wartawan dari hotel-hotel lain datang ke hotel Dorothea karena hotel mereka telah hancur, lur. Dan di sini mereka pun sempat meliput perbincangan Dorothea dengan salah satu petinggi UNHCR, Badan Kemanusiaannya PBB, ya lur. Dorothea pun mendapat berita bahwasannya gencatan senjata kembali digaungkan setelah salah satu negara bersedia menjadi pihak penengah, lur. Di saat itu pula Dorothea melihat Alec bersama dengan seorang gadis. Ada juga teman cowoknya di situ. Dorothea nampak jealous dan dia berpikir Alec bohong karena bilang mau balik tadi. Dorothea pun menemuinya dan di situ Dorothea memanggil Alec untuk segera ke kamarnya. Dan gak panjang cerita, mereka pun langsung bergelut hebat di tengah kerisauan orang di satu hotel itu, lur. Mereka pun ngobrol panjang usai bergelut dan Alec pun membawa salah satu teman Arabnya ke kamar Dorothea, di mana dia seusia dengan Alec, ya lur. Dan mereka pun ngobrol bertiga. Di sini nampak Alec meminta bantuan Dorothea untuk membawa dirinya dan juga temannya ke Eropa dan membantu mereka mendapatkan suaka serta bisa mendapatkan beasiswa yang sedang dicanangkan oleh Dorothea. Di situ Dorothea pun tersenyum. Sejak awal Dorothea tak pernah menjanjikan ke Alec, ya lur, namun Alec yang selalu meminta ke Dorothea. Dan Dorothea pun selalu mencoba mengalihkan pembicaraan tentang itu. Dorothea lebih senang mengobrol tentang musik bersama Alec dan temannya itu, lur. Dan hari itu benar-benar parah. Dorothea bergelut dengan Alec di depan temannya si Alec, lur, dan itu mereka lakukan dalam keadaan mabuk lagi, lur. Dan di sini digambarkan bagaimana rumitnya otak Dorothea memikirkan situasi yang sedang mereka hadapi, ya lur. Sementara itu usai bergelut, teman Alec seperti tahu bahwa Dorothea tak akan membantunya dan dia pun tak ingin memaksa Dorothea membawanya ke Eropa seperti yang dilakukan oleh Alec, lur.
Alec pun pergi pulang bersama temannya. Di situ nampak Alec meminta uang ke Dorothea. Dia pun memberi Alec uang yang cukup banyak seperti yang dilakukan sebelum-sebelumnya setiap usai bergelut. Tak lama Alec keluar, anak buah Dorothea pun masuk ke kamar itu lur. Di situ nampak wajah lesunya. Kabar buruk apa lagi yang akan disampaikannya? Sebelum dia berbicara, Dorothea terlebih dahulu menunjukkan sebuah acara TV yang menunjukkan anak sang presiden sedang melangsungkan acara pernikahannya dengan mewah, sementara negaranya sedang dilanda konflik. Dan itu membuat Dorothea kesal dan marah ya lur. Di dalam keadaan desakan gencatan senjata, dia malah melangsungkan acara pernikahan anaknya lur. Dan anak buah Dorothea pun sangat kesal dan mengatakan semua mencari keuntungan pribadi di balik konflik-konflik yang terjadi di berbagai negara, dan mereka menumbalkan rakyat untuk kepentingan mereka. Dan di sini terjadi perdebatan antara Dorothea memilih bertahan. Dia yakin akan sukses. Menurut Dorothea, pihak penyumbang hanya ingin melihat apakah gencatan senjata terjadi atau tidak. Jika terjadi, mereka sudah pasti akan menyumbang. Hanya itu masalahnya. Dorothea yakin akan ada gencatan senjata. Dan malam itu teman Alec menemui Dorothea. Dia memberikan pesanan Dorothea, yaitu obat penenang lur. Sementara itu Alec pun kembali ke kamar. Dia memberikan kembalian uang yang diberikan oleh Dorothea kepadanya, namun Dorothea menolak. Tentu saja tujuan Alec agar dia dibilang nggak mata duitan dan dia orang baik ya lur. Dan hotel pada hari itu sudah dikuasai oleh militer lur. Yang mengantar makanan pun adalah seorang tentara ke kamar Dorothea. Karena semua petugas hotel sudah pergi, semua di hotel ini sekarang hanyalah jurnalis, petugas kemanusiaan, dan orang-orang pemerintah ya lur. Dan di dalam kegelisahan Dorothea, hebatnya Alec selalu menjadi penenangnya ya lur. Dia sangat romantis dan pandai memanjakan si Dorothea lur. Dan malam itu Dorothea pun kembali dikasih gelut sama si Alec. Padahal dia lagi risau banget ya lur. Usai bergelut, Dorothea akan kembali menghadiri sebuah acara yang dilaksanakan oleh UNHCR di hotel itu. Turut hadir semua konglomerat baik dari Eropa, Asia, dan Timur Tengah ya lur. Dorothea sebenarnya nggak mau hadir, namun Alec menyemangatinya dan meminta Dorothea hadir. Akhirnya Dorothea pun hadir lur. Dan di situ Dorothea terkejut melihat sangat sedikit dari lembaga resmi dari PBB ataupun dari Barat. Kebanyakan hadir dari Timur Tengah lur. Dan turut hadir pula putri presiden yang menikah kemarin lur. Dan dimulailah penggalangan dana itu. Nah, yang paling membuat Dorothea kesal, ternyata semua konglomerat yang dilobinya sejak awal kedatangannya telah memberikan donasi ke lembaga kemanusiaan swasta yang berbasis di Timur Tengah, yang mana dibiayai oleh salah satu pemerintah Barat lur. Enggak disebut negaranya ya lur. Seperti yang gue bilang tadi, terlalu sensitif hal seperti itu, apalagi saat sekarang ini di tengah konflik dua negara serumpun di Eropa Timur ya lur. Dan saat pengumuman salah satu perwakilan organisasi yang menerima naik ke atas panggung, dan ternyata Dorothea mengenalnya lur. Dia adalah suami dari putri seorang presiden yang menikah kemarin itu lur. Dorothea benar-benar kecewa hari itu. Dia pun sampai sakit-sakitan menerima kenyataan seperti ini. Misi mulia mereka hancur berantakan dan tak dapat apapun dari sini. Akhirnya Dorothea pun kembali ke Jerman, sementara dia meninggalkan Alec di sana ya lur. Dan film ini pun tamat keramat tomat mamat babat lalat sampai di sini lur. Perlu gue kasih gambaran lur agar lu semua nggak bingung dengan konflik di dalam film ini ya lur. Sebenarnya negara yang diceritakan dalam film ini adalah Suriah lur. Sementara itu hotel Dorothea diceritakan berada di Irak ya lur. Dan jelas dua negara itu mengalami konflik dengan negara yang sama, yaitu Amerika. Nah, Dorothea berasal dari Jerman ya lur. Dan konflik yang melebar sampai ke Irak membuat hotel Dorothea dalam ancaman lur. Begitu sedikit ulasannya ya lur. Dan pihak yang diceritakan menekan itu ialah Presiden Suriah lur. Dan dia sekutu dari Rusia. Nah, penggalangan dana pun ditekan oleh pihak Amerika yang mengendalikan UNHCR ya lur. Tentu saja semua karena masalah klasik Amerika dan Rusia yang menjadikan masalah ini rumit lur. Oleh karena itu semua yang menjadi korbannya adalah pihak pengungsi ya lur. Itu sinopsis yang lebih dalamnya ya lur. Di film ini banyak banget dipertontonkan adegan Maria Furtwängler stres dengan masalah pekerjaannya dan dia menghabiskan waktunya dengan mabuk lur. Nah, supaya lu ketahui lur, mabuk itu adalah acting yang paling sulit dilakukan sebenarnya karena benar-benar harus lari dari kepribadian kita ya lur. Kecuali kalau kita actingnya benar-benar mabuk ya lur. Dan Maria di sini sukses melakukannya, dan usai berakting seperti itu dia pun mampu mengembalikan keadaannya seperti normal. Menariknya lagi dari karakter Maria di sini, dia memerankan dua peran berbeda ya lur. Dia adalah orang baik yang mana dia rela mempertaruhkan nyawanya dan keluarganya untuk bisa membantu para pengungsi. Tentu pekerjaan kemanusiaan yang ada di medan perang tak banyak yang berani melakukannya ya lur. Dan di sisi lain dia adalah seorang pecandu alkohol lur, dan dia juga serongin suaminya dengan gelut bersama Alec. Dan itu benar-benar menarik banget karakter seperti itu ya lur, seperti seorang Robin Hood ya lur. Dia maling untuk orang miskin. Namun perlu gue komentari dari penampilan secara keseluruhan, penampilan Maria Furtwängler sebagai tokoh utamanya lur, memerankan sosok Dorothea.
Untuk secara aktingnya sulit mendefinisikannya bagus atau tidak, karena karakter Dorothea dalam film ini benar-benar lemah dan permasalahan yang muncul ke permukaan pun sangat dangkal. Tak ada permasalahan yang benar-benar tajam yang membuat Dorothea harus hidup mati mempertahankannya ya lur. So gue nggak bisa bilang dia bagus atau kagak lur. Satu hal yang perlu gue apresiasi ya lur, yaitu penampakan latar film ini, dimana film ini untuk beberapa skin memang dilakukan di negara Timur Tengah, yaitu kota Aman di Jordania. Skinnya itu saat si Dorothea baru datang dan saat Dorothea pergi ke kamp pengungsi, itu semuanya dilakukan di Jordania lur. Sementara itu adegan di hotel itu dilakukan di Jerman, tepatnya di kota Cologne Jerman dan kota Düsseldorf Jerman dan MMC Studios Jerman juga ya lur. Nah, namun hal menariknya adegan-adegan saat Dorothea berada di beranda hotel nampak bangunan-bangunan Arab di luarnya, dan itu benar-benar sebuah trik yang bagus dilakukan oleh Isabel Stevens, merubah latarnya seperti benar-benar di Arab. Sementara di dalam hotel sendiri gue merasa canggung dengan sedikitnya ornamen Arab di dalam hotelnya ya lur, padahal hotel-hotel Arab mempunyai ciri khas tersendiri. Pesan dari film ini mulia banget lur, tentu ke seluruh dunia tujuannya, yaitu peperangan itu hanyalah pertunjukan sebuah keegoisan kalangan elit dan demi popularitas dan kekuasaan, dan orang-orang yang tak bersalah menjadi korban kepentingan politik mereka. Dan hentikan perang, ciptakan perdamaian, itu pesan Mbah Warno ya lur. Saatnya gue ciao.